Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Rizal Arifin, Leli Leviana Latifah, Maya Revita Maramis, dan saya sendiri Nida Layalin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan masa pranatal dan kelahiran. Perkembangan masa pranatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Periode pranatal ini merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat diklaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling bahaya di alam seluruh rentang kehidupan. Ada 6 ciri dalam masa pranatal ini. Yang pertama, yakni terjadinya pembaruan sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua, yakni pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Dan yang terakhir, membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Ada beberapa aspek dalam masa pranatal ini. Yang pertama, dari aspek biologis dan medis. Dalam aspek biologis dan medis ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yakni tahapan germinal. Tahapan germinal terjadi sejak pertumbuhan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim, menjadi tanda awal masa kehamilan. Ada beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan ektoderma atau lapisan paling atas. Yang kedua, lapisan endoderma atau lapisan bawah. Yang ketiga, lapisan mesoderma atau lapisan tengah. Yang kedua, tahapan yang kedua ini ada tahapan embrionik. Tahapan kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan pranatal. Yang ketiga ada tahapan fetal. Tahapan ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Leli Leviana Latifah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, aspek psikologis. Respon terhadap bunyi dan getaran nampaknya berawal pada minggu ke-26 dari masa kehamilan, meningkat dan mencapai puncaknya pada sekitar minggu ke-32. Janin sepertinya belajar dan mengingat. Dalam satu eksperimen, bayi berusia 3 hari mengisap puting susu ibunya lebih sering saat mendengar rekaman cerita yang dibacakan keras-keras oleh ibunya. Eksperimen serupa menemukan bahwa bayi berusia 2-4 hari memilih musik dan suara yang mereka dengar sebelum lahir. Mereka juga memilih suara ibu mereka dibandingkan dengan suara perempuan lain. Aspek Al-Quran dan hadis. 1. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut merupakan teori penciptaan manusia yang menjelaskan 2 kategori. Yang pertama, menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam yang oleh Allah diciptakan dari tanah, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dan yang kedua, menjelaskan bahwa dari penciptaan Adam akan menjadikan keturunannya atau cucu Adam yang berasal dari air yang hina atau air mani. 2. Hadis Nabi. Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi jigot, selama itu pula kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan dengan 4 ketetapan. 1.
tulislah amalannya. Yang kedua, rezekinya. Yang ketiga, ajalnya. Dan yang keempat, sengsara dan bahagianya. 2. Perkembangan pada masa kelahiran. Para ahli psikologi perkembangan membagi proses kelahiran dalam 3 tahap. Tahap pertama, terjadi kontraksi peranakan 15-20 menit pada permulaan dan berakhir 1 menit. Kontraksi ini menyebabkan leher rahim terentang dan terbuka. Tahap kedua, kepala bayi melalui leher rahim dan ke saluran kelahiran. Tahap ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Tahap ini berlangsung kira-kira 1,5 jam. Tahap ketiga, setelah bayi lahir, pada waktu itu ari-ari tali pusar dan selaput lain dilepaskan dari bayi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa perantal dan kelahiran. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pada masa perantal. 1. Teratogen. Teratogen merupakan unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan. 2. Teratogen merupakan unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan. 2. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Ketiga, faktor ayah. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu stabil, tenang, dan bahagia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizal. Kelahiran. Titik perhatian utama dalam studi ini berfokus pada pengaruh kelahiran pada perkembangan pasca lahir anak-anak, tipe kelahiran, kondisi dalam lingkungan pralahir. Titik perhatian utama adalah prematurisasi dan pengaruhnya langsung jangka panjangnya terhadap perkembangan anak. Perbedaan yang sangat besar antara lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Bayi harus melakukan penyesuaian yang radikal dan cepat. Apabila bayi tidak dapat menyesuaikan dengan cepat, kehidupannya akan terancam. Lanjut ke faktor pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Yang pertama, jenis kelahiran. Spontan atau normal dengan peralatan sungsang lintang. Yang ketiga yaitu melalui pembedahan sesar. Poin kedua, pengobatan ibu. Semakin banyak obat yang diberikan kepada ibu saat melahirkan, semakin lama dan sulit bayi menyesuaikan diri dengan kehidupan pasca lahiran. Lanjut poin ketiga yaitu lingkungan pralahir. Kondisi dalam lingkungan pralahir yang menghalangi perkembangan janin. Jangka waktu periode kehamilan 38 minggu atau 266 hari. Ada kalanya bayi lahir lebih awal atau prematur, dan ada kalanya bayi itu lebih lama atau postmatur. Lalu lanjut ke poin kelima, yaitu perawatan pasca lahir. Bayi yang mendapatkan perhatian dan perawatan dengan baik cenderung lebih waspada, lebih aktif dan tanggap terhadap rangsangan luar dibanding dengan bayi yang kurang mendapatkan perawatan. Lanjut ke poin keenam, yaitu sikap orang tua. Hubungan baik orang tua dan anak akan dapat membantu bayi dalam penyesuaian dengan lingkungan baru setelah lahir. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.